Dengan adanya microfishing ini, kayak saya itu mendapat suatu kebahagiaan. Wah, saya kayak mau mancing iwak cili. Orang tua mencari bahagia yang sederhana. Saat ini aktivitas kan sering mancingnya wadran di kali, di kolam itu. Jadi ceritanya gini ya, mancing itu jangan dijadikan semacam kesombongan atau apa. Jadi yang dicari intinya itu bahagia. Mantap. Saya bisa ngomong gini kalau saya boleh sombong ya. Saya itu setengahnya hampir katam mancing. Jadi mancing yang pakai mancing marlin, pakai fighting chair, sampai mancing di tengah lautan 10 hari enggak, itu biasa. Tapi mancing ini itu pancing bahagia. Karena apa? Sak payah lain sama Gila, jadi satu, semua orang bisa melakukan. Barangnya relatif mudah. Bayangkan saya kalau mau mancing ke Raja Ampat misalnya, persiapannya bisa 1 bulan, macam-macamnya 1 bulan. Nanti mancingnya paling 10 hari. Persiapannya panjang, mancingnya Buat biayanya mahal sekali. ya. Perlu persiapan segalanya. Tapi kalau mancing ini, kita di rumah sebelah saja, jalan kaki ke belakang rumah ada, kalian bisa melakukan. dimancing. Dan yang penting itu prinsipnya gini, kita cari bahagia tidak harus dapat ikan. Ya. Jadi kita bawa pancing pinggir kali, lah sesuai pancingnya kecil yang ditargetkan ikan kecil. Malah bahkan kalau saya upo ya bisa, pun barang. cacing bisa. Ya, kalau mau ribet ya beli klik, kalau nggak iya. ribet ya bawa upo. Jadi setiap saat bisa mancing, bisa meredakan ketegangan. Karena di rumah pun kadang-kadang kita sebel, nah, terus kita bawa pancing keluar. Dan pancingnya relatif kecil, simpel. Yeah. Jadi misalnya kita mancingnya delik-delik ben rakonangan bujine barang itu nggak masalah. Gayanya artu kudut tapi dibeli mampir mancing gitu. Itu satu-satu yang menarik. Jadi ini sangat universal. Semua orang bisa melakukannya, murah, dan tidak perlu sombong-sombong. Karena kalau kayak kemarin, saya mancing dimakan bawal sampai 70, tapi saya tidak bahagia. Justru kalau saya bisa mancing kuader yang kecil, ya itu, dan itu yang bikin bahagia. Ini dia yang bikin bahagia. Ikan sekecil mungkin, jangan disepelekan.
ikan ini malah susah dipancing. Dan yang penting begini, orang mancing itu sebetulnya sudah dari rumah sudah mancing. Makan sehari sebelumnya sudah mancing. Jadi kita mau mancing itu sudah punya imajinasi, iki kok dipangani iwak ini, pakai malesan ini, mancingnya ini. Nah itu salah satunya. Jadi kita jadi bahagia karena materialnya bisa didapat di mana-mana. Ada waktu saya masih mancing VVIP itu kan mesti sekarang enggak, pergi ke sawah cari bambu terus dicoba dan lain sebagainya. Nanti umpan. Nah, sampai saya itu punya ilmu bagaimana umpan ini disukai ikan. Wah, mantap nih. Sampai tak selidiki sampai film delok makanya. Jadi misalnya saya bikin klik terus tak taruh di tempat ikan, ya tak lihat misalnya akuarium, tak jatuhkan. Pada waktu terapung disamber ikan. Tapi pada waktu sampai dasar itu ikannya tidak mau ngejar. Lah ini tak pelajari. Nah, saya pelajari juga tak bikin gimana. Saya kasih umpan kok sampai bawah masih dikejar ikan dimakan. Itu berarti sukses Anda membuat umpan. Itu ilmu itu tidak sederhana. Jadi kita mancing itu tambah pinter. Kalau sekarang saya lihat di Tanago, Mikro Tanago mancing itu kan banyak yang sulit mancing ini, sulit mancing ya. Itu saya sudah mempelajari jauh-jauh hari karena bukan karena apa-apa, karena saya suka. Jadi misalnya ikan apa itu betik, apa itu kan sulit itu. Tak pelajari betul, sepat apa itu tak pelajari betul. Oh jebulnya itu begini. Wah itu wenang apa? Gini ya. Saya itu mulai mancing fly itu tahun 70-an karena diberi alat fly sama orang ya. Ternyata ilmu mancing yang tidak habis dibahas, teori mancing tidak dibahas itu fly fishing. Itu sampai modar pun tidak akan terampung. Nah, wader ini pun demikian juga, tapi tidak secanggih fly fishing yang sudah mendunia ini. Coba kalau kita merenungkan ya, coba bayangkan dari ikan wader itu sederhana. Kadang-kadang kita mancing tiba-tiba dapat banyak, tiba-tiba dapat sedikit, dapat pasti, tapi tidak. Lah, yang membahagiakan apa? Dapat pasti, tapi dapat banyak, wah itu lebih kita jadi senang. Lah itu dipelajari betul. Karakter wader gimana? Misalnya mau hujan, itu biasanya ikan ganas. Perubahan air dari jernih menuju ke agak keruh. Terus wader itu juga pinter. Jadi kalau mancing wader lain dengan mancing ikan-ikan biasa. Kita perlu pindah lokasi, pindah spot. Lah itu menarik. Sarulah mancing iwak cekul sampai mancing marlin pun saya lakukan gitu. Kalau orang kan tingkatnya cuma itu. Jadi saya ngomong itu ada dasarnya. Contoh soal ini misalnya Tanago itu. Kira-kira 5 tahun yang lalu itu saya sudah selalu beli barang-barang Tanago. Dan itu jangan salah loh. Saya beli alat-alatnya di Jepang. Dari Pak Anung yang orang Jepang di Indonesia balik Jepang lagi itu loh. Itu saya perlu kalau dia pulang Jepang saya suruh beli barang-barang yang lembut-lembut, dari pancing yang paling lembut, senar paling lembut sampai bandul-bandul yang paling lembut itu. Jadi tidak karena mudah. Dengan adanya micro fishing ini kayak saya itu mendapat suatu kebahagiaan. Wah saya kayak mau mancing iwak sini. Wah boleh iwak
mikro itu emang Pak. Gede rezeki. Gantikan target. Tapi lumayan juga lah ngetes joran. Kalau tadi itu, perjuangan.